Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan di seluruh Indonesia yang sedang menyimak pada kesempatan pagi hari ini di program Kabar Persada Akhir Pekan pada segmen Kabar Pekan ini. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di embarkasi Donaudan, Solo, di mana saya sudah bersama dengan Bapak Gentur selaku Humas PPIH Embarkasi Solo 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah sehat, semangat terus. Ini sibuk-sibuknya ya Pak ya, mengurusi para jamaah ya? Ya, ini salah satu wujud dari pelayanan kami ya. Kita terus semangat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah, khususnya yang saat ini memang 30% lansia, Mas. Lansia. Ya Pak Gentur, ini seluruh mata tertuju pada salah satunya embarkasi Donaudan. Kaitannya dengan bulan-bulan haji ini, begitu. Tapi sebelum menuju ke sana, kabar terupdate di pekan ini apa nih Pak? Salah satunya mungkin terkait dengan one stop service ya. Apa itu Pak? Baik, one stop service itu merupakan mandatori dari Bapak Menteri Agama terkait pelayanan satu atap, di mana itu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat, ramah lansia dan nyaman. Kalau dulu itu pelayanan kan jemaah diterima di gedung Jeddah, itu diterima dicek kesehatan, selesai diarahkan ke kamar, dan nanti masih ada pertemuan lagi. Masih ada pertemuan pembagian living cost, pembagian paspor, gelang identitas, sehingga waktu jamaah itu masih dipakai untuk kegiatan-kegiatan hal-hal untuk kebutuhan administratif. Nah, sekarang dengan one stop service itu, begitu jamaah datang masuk embarkasi, langsung diterima di gedung Jeddah. Setelah lengkap semuanya duduk sesuai rombongan, jamaah akan dipanggil untuk cek kesehatan. Setelah cek kesehatan semua, ya bagi yang jamaah memang layak terbang, kesehatan oke, maka jamaah akan lanjut menerima dokumen penerbangan, paspor, boarding pass, terus lanjut dengan living cost, pembagian living cost. Living cost untuk tahun ini jamaah mendapatkan dalam bentuk rupiah, totalnya 3.030.000. Oke, setelah menerima living cost, nanti jemaah akan menerima gelang identitas. Gelang identitas, baru setelah itu diarahkan oleh petugas kami untuk bagian maktab, bagian kamar, diarahkan ke kamar masing-masing. Di sini setiap jemaah akan tinggal selama 1 kali 24 jam di embarkasi. Dalam satu kamar berisi 10 jemaah dengan fasilitas 2 kamar mandi untuk untuk toilet jongkok dan duduk. Oke, setelah itu jemaah juga akan mendapatkan layanan konsumsi berupa 3 kali makan dan 2 kali snack gitu. Nah, setelah itu jemaah cukup istirahat dan menunggu jadwal selanjutnya untuk tahap penerbangan. Nah, itu jadi jemaah sudah begitu dimasuk kamar udah santai istirahat menunggu jadwal penerbangan. Itu bedanya dengan yang dulu. Jadi dipastikan jemaah akan lebih banyak tempat istirahat, lebih tenang, dan nanti untuk penerbangan udah siap, gitu. Ya, ini adalah salah satu program terkini berarti Pak ya. Artinya ini yang menjadi salah satu pembeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang otomatis memotong beberapa kegiatan yang mungkin menambah lelah bisa jadi ya Pak ya, kalau yang dulu-dulu ya. Betul, jadi jamaah yang harusnya istirahat, mereka harus nunggu, aku belum dapat gelang identitas, aku belum menerima living cost, nah itu masih nunggu-nunggu. Sekarang beliau jamaah udah santai aja karena semua udah diterima. Pada saat ada instruksi untuk keberangkatan mereka sudah siap gitu. Kemudian yang melalui one stop service ini Pak, ini kalau ada kaitannya kendala kesehatan, gimana tuh Pak? Ya baik, tadi itu urut-urutan yang memang jemaah cek kesehatan lengkap layak terbang. Bagi jemaah yang memang ada catatan khusus di cek kesehatan, jemaah akan melakukan observasi dulu di poliklinik oleh tenaga kesehatan KKP. Nah, terus diobservasi, kalau cukup diobservasi di poliklinik, maka akan dilakukan layanan kesehatan di poliklinik. Tapi pada saat ada case-case tertentu yang butuh tindakan, maka jamaah akan dirujuk di rumah sakit terdekat yang sudah bekerja sama dengan embarkasi. Ada Muwardi, ada RSTNI AU, dan RSUP Paru. Itu sudah menjadi bagian fasilitas ya Pak ya? Sudah. Dan itu semua jamaah free, tidak ada
tidak ada tambahan biaya. Jadi pada saat memang butuh tindakan kesehatan itu sudah dibawa oleh tenaga kesehatan KKP, dirujuk ke sana dan akan dilayani dengan maksimal. Pak, terupdate berarti berapa yang tertahan Pak? Artinya ada yang tertahan, mungkin ada yang gagal. Ini mungkin berita yang agak buruk ya. Itu ada nggak Pak saat ini catatannya? Jadi kalau bahasa di kita bukan gagal, tapi tunda berangkat. Betul, baik, tunda berangkat. Jadi bukan, ya itu memang realnya Mas. Realnya, jadi tunda berangkat karena memang saat pemberangkatan tahun ini beliau belum istitoah. Belum istitoah. Istitoah ada biaya, ada fisik, ada kesehatan. Nah, ini dari secara kesehatan tercatat ada 19 jamaah yang tahun ini terpaksa tunda sampai dengan kloter ini ya. Sampai dengan kloter penerbangan kloter 51 ada 19 jamaah yang tunda berangkat. Ya, kendala-kendalanya rata-rata di istitoah kesehatan. Ya, seperti itu. Dan ada satu jemaah yang karena masih pemulihan kesehatan pasca tindakan DM, ini kemungkinan masih kita bisa upayakan berangkat. Itu ada di SOC 11 dari Kota Semarang, Bu Sumaryati. Gitu. Kemudian sejauh ini Pak, ini sudah berapa total yang diberangkatkan Pak? Dan kira-kira nanti bakalan secara keseluruhan akan bisa memberangkatkan berapa Pak di tahun ini Pak? Baik, kalau untuk kuota embarkasi Solo itu ada 33.524 jemaah. Terbagi dalam 95 kloter dan terbagi di 2 provinsi. Untuk Jawa Tengah kita ada 30.377 dan DIY ada 3.147. Nah, untuk saat ini jamaah yang sudah masuk embarkasi ya, itu sudah di 53 kloter, totalnya ada 19.065 jemaah. Yang sudah kita berangkatkan menuju Tanah Suci sampai dengan tadi pagi itu sudah 51 kloter. Jumlahnya 18.302 jemaah. Yang sudah diberangkatkan alhamdulillah, kemudian yang sudah diberangkatkan tetap kita doakan yang terbaik ya Pak ya, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan baik, lancar begitu. Dan kabar terkini Pak, kabar terkini untuk saudara-saudara kita yang sudah berada di lokasi gimana nih Pak? Baik, yang sudah di lokasi saat ini ada beberapa di Madinah, dan untuk yang kloter gelombang 2 mulai kloter 46 ini langsung mendarat di Jeddah dan langsung melaksanakan salah satu bagian dari ibadah haji yaitu umroh wajib. Jadi jemaah yang gelombang 2 menurut himbauan dari PPI Arab Saudi diharapkan sejak berangkat dari embarkasi sudah mengenakan kain ihram. Ya, ini diupayakan karena saat ini pendaratan seluruh pesawat ada di Jeddah dan semuanya pasti akan berniat ihram di sana. Nah, kalau jemaah itu akan mengenakan kain di Jeddah, itu akan menambah proses pada saat mobilisasi dari bandara ke hotel. Nah, pada saat jamaah sudah berikhram dari embarkasi, ini nanti akan mempercepat proses. Petugas PPI Arab Saudi yang ada di sana tinggal mengarahkan masuk ke bus dan lanjut ke hotel. Setelah itu cukup istirahat dan langsung melaksanakan umroh wajib tersebut. Baik, sekali lagi kita doakan semuanya berjalan dengan lancar dan di sana selalu dalam kemudahan Allah SWT begitu ya. Tapi tetap kendala itu selalu ada Pak. Ada yang sakit, kemudian ada yang mendahului kita. Artinya sudah disayang Allah duluan ya Pak ya. Begitu, itu kabarnya gimana dan jumlahnya berapa Pak? Baik, kalau untuk jemaah yang sudah di Arab Saudi, catatan kami melalui data Cisco Hadkes ada 19 saat ini yang dirawat, 10 itu di KKHI atau rumah sakit di Mekah, dan 9 dirawat di KKHI atau di rumah sakit Madinah. Begitu, jadi di kami setiap kloter sudah ada petugas kesehatannya. Itu akan berupaya memantau dan melayani kesehatan jemaah kloter tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada saat memang ada kendala teknis, maka akan berkomunikasi dengan pihak KKHI yang ada di sektor tersebut. Kalau terus perlu tindakan lebih lanjut, maka akan dirujuk di rumah sakit di Arab Saudi. Dan itu benar-benar sudah menjadi tanggungan pemerintah dan free bagi jamaah. Itu. Adapun untuk berita duka, saat ini embarkasi Solo tercatat ada 8 jamaah yang sudah meninggal dunia di Tanah Suci. Rata-rata sih karena serangan jantung, ada stroke juga. Itu ada 8 jemaah yang sampai saat ini tercatat ada 8 yang sudah meninggal di Tanah Suci. Itu secara administrasi nanti bagaimana Pak? Dalam hal ini pengurusan jenazah juga dong. Artinya
mungkin ada yang sudah diikhlaskan dari keluarga, nggak apa-apa dikebumikan di sana, atau ada juga yang minta kembali ke Indonesia begitu Pak? Baik. Kalau standarnya ya untuk prosedurnya jemaah haji yang wafat di tanah suci ya pasti dimakamkan di sana. Karena untuk urusan administrasi misal harus membawa jenazah ke tanah air itu sangat merepotkan dan ya. Dan kami dari pihak PPH Arab Saudi maupun embarkasi berkoordinasi pada saat ada jemaah meninggal langsung diinformasikan, dan kami embarkasi Solo ini sudah langsung berkoordinasi dengan petugas daerah, dengan Kemenak daerah. Jadi begitu udah fix jamaah tersebut wafat meninggal, maka akan melaksanakan takziah ke keluarga, terus menginformasikan itu dan menyampaikan hak-haknya bahwa jamaah yang meninggal di tanah suci pasti akan dibadal hajikan oleh panitia yang ada di Arab Saudi. Dan juga jamaah tersebut juga mendapatkan asuransi sesuai dengan BPIH yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi dua hal itu yang akan disampaikan oleh kami yang ada di daerah kepada keluarga. Gitu. Begitu ya, artinya tanggung jawab betul-betul dari awal, pintu awal sampai pintu keluar lah, kesannya seperti itu ya Pak Gentur ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu fasilitas yang diberikan, dan ini berlaku di seluruh Indonesia ya Pak ya? Pasti tentunya seluruh sama. Okay. Nah Pak, tentu untuk saudara-saudara kita berharap segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dan tahun ini mudah-mudahan juga bisa menjadi batu loncatan untuk tahun berikutnya yang mendapatkan jatah untuk berangkat. Dari Pak Gentur, sekian panjang menemani keberangkatan calon jamaah haji, menurut Bapak hal apa yang sangat perlu diperhatikan agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar gitu Pak? Baik, untuk jemaah haji tentunya ibadah haji itu 95% fisik Mas. Kondisi fisik itu sangat menentukan kelancaran ibadah haji. Walaupun kita tahu di tahun ini 2023 ini mayoritas lansia, jemaah lansia, dan tagline dari pemerintah sendiri juga haji ramah lansia. Kita pasti tentu akan lebih melayani jemaah lansia itu sebagaimana pelayanan kita kepada orang tua kita atau saudara kita gitu. Jadi setiap melihat jemaah yang lansia butuh pelayanan, pasti dari PPIH Arab Saudi maupun PPIH embarkasi akan memberikan layanan yang ekstra. Itu. Terus kesehatan perlu dijaga. Terus yang kedua juga terkait manasik rukun dan syarat haji. Diharapkan jemaah itu sejak dari rumah itu sudah mempelajarinya ya. Jadi nanti ilmu-ilmu itu akan dipraktikkan di sana, sehingga pada saat tahapan ini harus seperti apa, doa-doa yang di sini ada, itu manasik hajinya perlu dikuatkan, sehingga pada saat di sana pun walaupun kita ada pembimbing ibadah, tapi pada saat secara mandiri jamaah itu sudah memahami seluruhnya akan lebih nyaman, ya afdal dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Jadi dua hal, kesehatan dan manasik haji itu menjadi syarat untuk mencapai kemabruran haji nantinya. Ya, mudah-mudahan mabrur semuanya tentunya ya. Kalau informasi yang sifatnya sekunder sih Pak. Tahun ini data termuda dan tertua ada di tangan Bapak? Baik, jadi kalau untuk data jemaah yang termuda, kita saat ini tercatat ada usia 18 tahun dari Kabupaten Jepara. Sedangkan yang tertua catatan kami usia 103 itu dari Kabupaten Rembang. Untuk kloternya kita masih tunggu nanti informasi dari petugas daerah tergabung di kloter berapa. Tapi untuk Jepara sama Rembang itu masuk di gelombang akhir, di urutan karesidenan terakhir. Mulai dari 81 nanti masuk sampai ke 95 itu nanti karesidenan Pati. Nah Jepara dan Rembang ada di sana gitu. The most unique mungkin menemui Bapak jamaah yang seperti apa tahun ini? Ada keunikan paling khusus begitu dari Bapak? Unik ini variatif ya, yang lansia itu juga, yang lansia tanpa pendamping pun dengan semangatnya yang luar biasa juga ada di sini, dengan kebutuhan khusus pun juga ada. Dan yang terakhir kemarin kita temui dari Provinsi DIY itu ibu-ibu, beliau habis melahirkan anaknya 2 bulan yang lalu dan ini mendapatkan panggilan Allah untuk berangkat haji. Jadi kemarin sempat beliau itu menyiapkan air ASI-nya terus dititipkan ke kami, dimasukkan ke freezer dan dari keluarga ngambil ke sini Mas. Jadi sangat luar biasa itu. Bentuk kekeluargaan yang harus dibentuk ya Pak ya dari awal sampai akhir begitu. Karena kenapa ini saya tanyakan, sering banget kita mendapatkan informasi yang cukup viral, termasuk
lansia ya Pak ya, yang sudah di dalam pesawat pengen pulang dulu ngasih makan ayamnya dan seterusnya gitu Pak. Ya, di kita pun juga sempat beberapa jamaah yang lansia, otomatis yang ada demensia ya, demensia. Jadi di sini sudah sampai di sini, beliaunya sudah awalnya udah tahu bahwa beliau akan berangkat haji. Tapi tiba-tiba setelah prosesi tahapan-tahapan menunggu itu, beliau keinget berada di rumah, sehingga terus ingin pulang lah, ingin apalah gitu. Jadi sebisa mungkin memang kita dari PPIH maupun dari petugas kloter menyampaikan hal-hal itu sehingga menyadarkan beliau bahwa saat ini ibu ataupun mbah ataupun bapak sedang proses untuk pemberangkatan haji. Jadi diingatkan, dikuatkan sehingga bisa ya gitu. Jadi unik sekali, dan sempat juga yang dengan alasan kesehatan beliau sudah siap berangkat pun terpaksa harus tertunda karena hal tersebut. Ya, itu memang agak berat bagi kami, juga bagi keluarga tentunya ya. Sudah sampai di embarkasi tinggal berangkat, tapi ternyata karena alasan kesehatan yang tidak layak untuk terbang, beliau terpaksa untuk tertunda dulu diberangkatkan. Baik, itu adalah bagian dari dinamika keberangkatan haji dan hampir setiap tahun pasti nanti akan ada cerita-cerita sendiri ya Pak Gentur ya. Terima kasih sudah wawancara bersama kami di Kabar Persada akhir pekan. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang berhasil berangkat haji dan pesan untuk saudara-saudara kita yang ditinggalkan di rumah masing-masing untuk tahun ini Pak? Keluarga artinya. Baik, untuk jemaah haji yang sudah berangkat di Tanah Suci, saat ini kita berharap semuanya bisa melaksanakan rukun dan syarat haji dengan baik, sehingga pada puncak haji nanti dapat melaksanakan ibadah haji dan pulang kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur. Diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, apapun itu di sana merupakan ibadah fisik. Jadi setiap cobaan pasti tentu kita perlu harus sabar dan dapat melampauinya itu dengan baik sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, untuk keluarga, mari kita doakan semuanya agar keluarga kita, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran dalam berproses, karena saat ini di Arab Saudi juga cuacanya lagi panas, suhu udara kisaran 42 sampai 44. Jadi mari kita doakan semoga pelaksanaan ibadah haji di Indonesia ini diberikan keamanan, kesuksesan, kelancaran, kemudahan. Kami petugas yang ada di embarkasi maupun yang ada di Arab Saudi dapat melayani seluruh jamaah dengan sebaik-baiknya, dan jamaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan dapat kembali ke tanah air dengan aman, sehat, menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya, terima kasih Pak Gentur. Ini kurang waktunya. Mudah-mudahan Pak Gentur kerso juga ini mampir ke studio untuk kita sharing-sharing banyak hal ya Pak ya. Insya Allah ya. Matur suwun, salam hormat untuk teman-teman. Jaga kesehatan terus ya Pak. Mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa di 11 radio jaringan yang sedang menyimak pada kesempatan pagi hari ini, itu tadi banyak gambaran dinamika keberangkatan jamaah haji dari embarkasi Solo bersama Bapak Gentur selaku Humas. Terima kasih, kembali ke teman-teman di studio. Radio Persada FM.